Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia rahimahullah, alhamdulillah kita ini masih dalam bahasa Jawa ya, dikaruniai atau diparingi kesehatan ini sangat penting. Ya, dengan kesehatan itu sudah terlalu banyak kita mengomentari, kita bisa ibadah dengan baik, dengan insya Allah lebih sempurna. Kita bisa menikmati makanan, minuman dengan lebih nikmat. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita bisa berpikir dengan lebih jernih dan seterusnya, itu karena sehat. Kalau kita dalam keadaan sakit, semuanya mungkin memancing rasa marah, gampang tersinggung dan seterusnya. Ala kulli hal, kita kalau dalam keadaan sakit itu serba gak enak ya, apa-apa itu. Dan memang hukum alam seperti itu. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan suatu saat sebagaimana janjinya sendiri, syafaatnya mudah-mudahan nanti kita terima di akhirat. Amin. Bapak dan Ibu, sekali lagi yang saya pegang mengenai akhlak ini, saya tidak banyak bercerita mengenai atau mengomentari mengenai akhlak pada manusia itu apa saja, lalu pada Rasul itu apa, pada Allah itu apa, pada lingkungan apa. Bukan itu, tetapi saya lebih mengkhususkan diri bagaimana agama Islam itu memformat. Arti memformat di sini adalah membangun konsep akhlak itu. Jadi formatnya, bentuknya, bukan substansi isi-isinya itu. Kalau isi-isinya mungkin bapak-bapak sudah sering dikomentari dalam banyak hal ya, gitu. Tapi di sini yang penting itu justru kalau saya menganggap perlu format ini diketahui gitu. Lah beberapa waktu yang lalu, halaman 1 sampai halaman berapa ini yang 4 ya, 4 itu pada tanggal, saya tampil kalau tidak salah tanggal 2 bulan 3 tahun 2012 ya, ini 4 halaman ini, maka di sini angkanya itu urut ini seri pertama itu, kemudian seri kedua ini nanti 4 seri ketiga, seri 4 berurutan itu. Tapi untuk nyantolkan ingatan yang dulu dengan sekarang itu, saya akan merekamkan sedikit saja yang dulu. Pertama, istilah akhlak. Istilah akhlak dulu pernah saya katakan itu beda dengan etika, dengan moral, unggah-ungguh, tata krama, ya itu beda. Karena kata akhlak itu dari akar kata khalaqa. Khalaqa itu artinya menciptakan. Kaitannya dengan khilqah. Khilqah itu artinya ciptaan. Jadi akhlak itu adalah aturan-aturan yang cocok dengan ciptaan itu. Contoh misalnya, kalau pabrik mengeluarkan misalnya ini mesin Honda, mobil Honda, bapak-bapak, ibu-ibu mundut mobil Honda yang baru, terserah mereknya apa. Nah, kemudian ketika membeli mobil itu, di samping diberi STNK, diberi BPKB,
terus apa namanya yang lain-lain, misalnya kwitansi, dan yang penting itu ialah bagaimana cara merawat dari mobil yang baru itu. Itu kan ada itu sekian ribu kilometer hendaknya diganti olinya dan seterusnya itu loh. Sama akhlak ini, akhlak itu ciptaan. Lah aturan supaya ciptaan ini awet, baik, berjalan baik, maka ada aturannya. Aturan namanya akhlak. Jadi bukan etika. Etika itu artinya kebiasaan, etikos dalam bahasa Yunani. Atau moral. Moral itu juga mores. Mores itu juga kebiasaan setempat. Nah, kebiasaan setempat itu kan tidak mungkin cocok dengan di mana-mana. Contoh misalnya orang Jawa di sini kalau nuwun sewu itu sambil bungkuk-bungkuk, itu mungkin di tempat lain sudah dianggap kenapa harus begitu gitu. Tapi kalau orang sini tepat, pas itu. Tapi orang lain mungkin menganggap tidak perlu. Yang penting sudah permisi cukup gitu. Ini menunjukkan bahwa ada kelemahan istilah moral dan istilah etika itu. Sama dengan unggah-ungguh juga gitu, toto kromo juga gitu. Apalagi yang lebih teknis lagi etiket makan itu sangat lokal. Tapi kalau akhlak enggak, ciptaan. Karena ciptaan itu universal, makro. Pokoknya kalau ciptaan Tuhan seperti itu, aturannya seperti ini. Kalau dilakoni persis, aman. Nah, gitu. Itulah itu kira-kira kalau boleh saya saya sarikan dari apa yang saya kemukakan beberapa waktu yang lalu. Butir kedua, yakni posisi Rasul terhadap akhlak. Akhlak dalam Islam itu sumbernya Al-Quran. Nah, itu kalau tidak diamalkan itu sangat teoritis. Nah, siapa orang pertama dan patut dijadikan acuan ketika menjalankan akhlak dalam Islam yang dirumuskan Al-Quran, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Jadi kalau kita itu mengikuti seperti Rasul, insya Allah sesuai garis lurus sebagaimana akhlak yang dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya 2 poin itu. Nah, sekarang kita masuk nomor berikutnya C ya. Kemarin A dan B itu. C ini ukuran akhlak. Sekarang kalau orang mengatakan kamu berakhlak, itu ukurannya apa? Ini penting, ini pertanyaan ini tidak gampang jawabnya. Nah, oleh karena itu di sini kita coba ini karena makanan ini pendek, saya kata saya baca nanti beberapa, saya berikan komentar. Orang bisa dikatakan berakhlak tentu saja perlu ukuran yang jelas. Ukuran tersebut minimal dilihat dari 2. Pertama, model cara pandang. Jadi diukur dari situ pertama. Yang kedua, diukur tata nilai. Nah, sekarang yang pertama dulu. Ukuran yang pertama yakni model cara pandang. Ini dalam bahasa Inggris paradigm atau paradigma kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi model cara pandang atau paradigma terhadap sesuatu yang dianggap berharga ada 2. Pertama, deduksi dan induksi. Yang disebut cara pandang deduksi adalah sesuatu itu dirumuskan dari sesuatu yang telah tersedia atau umum untuk kemudian diterapkan sebagaimana mestinya itu khusus. Jadi kalau orang cara berpikir deduksi itu ialah kebenaran itu sudah tersedia, tinggal mengamalkan. Intinya begitulah kira-kira. Nah, ini diukur dari sini ukurannya begini dulu. Ini sebabnya nanti kalau tidak nanti kacau. Ya. Nah,
Islam itu menanti milih yang mana gitu kira-kira. Jadi deduksi itu ialah ada kebenaran yang sudah tersedia, setelah itu baru kita terapkan. Itu cara pandang deduksi. Kemudian yang kedua, sedang disebut dengan cara pandang induksi adalah sesuatu itu dibangun berdasar sesuatu yang telah diterapkan untuk kemudian dicari rumusannya yang relatif mampu mencakup seluruhnya. Artinya apa? Kenyataan ini kalau sudah kira-kira dikumpulkan, lalu mana yang sama, itu lalu dirumuskan menjadi kebenaran. Gitu. Jadi suatu kenyataan baru dibangun kebenaran. Itu induksi. Contoh, ini Lombok mahal enggak ibu-ibu sekarang ini? Nah, murah ya, misalnya Bantul baru panen, harganya murah. Klaten panen Lombok murah. Kemudian mana lagi? Magelang panen Lombok murah. Kok sama ya? Panen murah. Kalau begitu dirumuskan, jika Lombok itu banyak panennya di suatu daerah, maka harganya akan murah. Begitu itu. Jadi ada sesuatu kenyataan yang sama, ada beberapa bukti-bukti begitu, lalu baru dirumuskan. Nah, inilah yang namanya cara berpikir induksi. Dari model cara pandang di atas, agama Islam sebagai agama, jadi bukan ilmu. Itu ingat betul ini agama. Kalau dalam bahasa kita ad-din yang bersumber wahyu atau revelasi, wahyu, mengambil model cara pandang deduksi. Jadi kita dari dua model itu mana yang diambil Quran? Nah, deduksi. Karena seperti yang saya katakan, akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sebagaimana produsen mobil yang mengeluarkan buku petunjuk mengenai pemakaian atau perawatan lah ya, perawatan dari mobil itu. Nah, itu kan sudah tersedia, tinggal ngamalkan aja, begitu. Oleh karena itu dalam Islam cara pandang deduksi inilah yang dipilih. Apalagi ditegaskan dalam doktrin agama Islam bahwa sumber utama seluruh ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua sumber tersebut diyakini umat Islam sebagai sumber kebenaran. Apa masih ragu-ragu bapak-bapak dan ibu bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sumber kebenaran buat kita? Insya Allah tidak. Hanya saja kalau Quran sudah selesai kan, tinggal menghafalkan. Hifdzul Quran, menghafalkan. Tadi saya pergi ke sini itu nyonya itu memberi tahu saya, Mas, ini UIN Malang ini mengundang dan mewajibkan dosen-dosen itu membaca Quran itu khatam Al-Quran kalau tidak salah setiap bulan. Itu secara seluruh dosanya itu dipaksakan begitu, dibiasakan tepatnya itu. Kalau tidak salah itu tadi, saya tidak salah dengar itu gitu. Mungkin tepatnya nanti Bapak Ibu ada di WA ada itu, ada informasi itu. Bagus kan ya seperti itu. Nah, karena apa? Quran itu sudah benar, sudah tidak usah diragukan lagi. Nah, kalau Al-Hadis itu memang ada yang perlu disaring, sebab ada yang maudhu', yang dipalsu itu, yang diada-adakan itu. Ada yang dhaif, yang lemah. Ada kebenaran masuk di situ, tetapi ada cacat, entah itu periwayatannya, entah itu juga matannya. Matan itu teksnya itu. Kalau periwayatan itu siapa yang menceritakan itu dari ini sampai Rasulullah. Terus yang
terakhir yang dipilih di kalangan Muhammadiyah adalah yang sahih dan maqbul dan diterima. Itu. Ini yang apa itu sering dikemukakan begitu. Kan Pak Yunahar kan sering dulu kalau tidak salah presentasi kapan itu menjelaskan mengenai as-sunnah as-sahihah al-maqbulah ini. Kalau tidak salah pernah di sini. Saya pernah mengikutinya juga. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu tinggal mengenalnya kembali saja. Timbul pertanyaan sekarang. Kalau memang sumber kebenaran dalam agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, sementara itu tuntutan perkembangan zaman yang dialami manusia terus-menerus mengalami perubahan dan kemajuan, bagaimana cara kedua sumber kebenaran tersebut menanggapi dan memecahkan tuntutan perkembangan zaman tersebut? Quran itu sekali turun dalam waktu kurang lebih 23 tahun untuk sampai hancurnya alam semesta ini. Nah, sedang kita tahu bahwa umat manusia itu tahun 50 bapak-bapak sudah mengenal HP seperti yang kita pegang ini. Belum telepon aja mungkin ada yang belum kenal. Radio dianggap suara setan. Sekarang seperti ini. Ini baru tahun 50 sampai sekarang berarti baru 65 tahun. Coba. Baru 65 tahun aja sudah seperti ini loh. Nah, misalnya nanti 100 tahun yang datang kita mungkin sudah tiada. Gimana kemajuannya lagi? Buat film dulu orang, ya, sekarang animasi, dan animasi begitu rupa mirip sekali. Binatang saja mainnya binatang itu loh, Pak. Waduh, seperti persis itu. Matanya juga berbinar-binar dan macam-macam itu. Masya Allah, itu animasi semua, model komputer. Nah terus kira-kira 100 tahun yang datang ini semacam apa ya? Nah kalau 1 miliar tahun yang datang gimana? Maka Quran sudah sekali turun untuk selamanya. Ini problem kan? Ini akhlak juga gitu nanti. Sumber kebenaran dari akhlak Islam adalah Quran. Nah gimana nanti dalam perkembangan tuntutan zaman kalau gitu? Kok akhlaknya itu gimana itu? Nah itu kan ya, itu harus dijawab itu. Nah jawabnya ini. Agama Islam, tepatnya Al-Quran, sangat menghargai akal atau akal manusia. Dalam Al-Quran, akal manusia ini dianggap sebagai potensi. Apa arti potensi? Potensi artinya di sini kekuatan yang masih terpendam, yang masih perlu diaktifkan atau difungsionalkan. Contoh, Bapak Ibu pernah lihat telaga Gajah Mungkur di Solo itu, di Wonogiri ya Pak ya, di Wonogiri. Itu kalau dilihat itu tenang saja, di atasnya itu banyak yang pakai rakit itu sambil tertawa-tawa, minum-minum gitu. Tapi sebetulnya telaga itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat itu sebetulnya. Itulah yang namanya potensi. Nah, kalau potensi ini diaktifkan atau difungsikan, berubah menjadi energi. Energi itu apa? Di sini sudah saya sebutkan, energi itu ialah kekuatan yang siap pakai. Contohnya apa? Coba telaga itu lalu diberi pelempeng baja itu. Ya terserahlah besarnya apa sekian atau apa. Setelah itu bagian bawah sana, setelah itu dilepasi air itu dari telaga, bisa memutar turbin. Ya, memutar turbin untuk ini dinamo kita itu, untuk menciptakan listrik itu. Nah, tadi kan tenang-tenang aja itu telaga itu. Tapi kalau sudah disalurkan kok menjadi begini, inilah namanya energi, kekuatan yang siap pakai. Nah, akal manusia itu potensi. Nah, gitu. Nah, di sini disebutkan bukti bahwa akal tersebut masih berupa potensi, tampak bahwa dalam Al-Quran
ketika menyebut masalah akal selalu diungkapkan dalam bentuk kata kerja. Jadi kalau Bapak Ibu itu meneliti Al-Quran yang 6.236 ayat itu tidak ada penyebutan kata akal dalam bentuk kata benda, selalu bentuk kata kerja. Ada dua macam, satu bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya fi'il bentuk, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu past tense, sudah kejadian. Kalau diterjemahkan itu telah. Yang satunya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya adalah baru dilakukan atau akan dilakukan. Di sini saya sebutkan ini. Contoh kalau fi'il madhi itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Ini saya bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Aqalu itu bentuk fi'il madhi. Mereka memahami kepada kitab-kitab petunjuk sebelumnya itu, tetapi mereka tidak dalam kondisi tidak tahu sebetulnya. Kemudian di sini disebutkan fi'il mudhari dengan kata ta'kilun. Ini saya sebutkan kata-kata aslinya, nanti Bapak bisa lihat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ya, nanti monggo nanti dilihat terjemahan dan tafsirnya di sana. Kemudian fi'il mudhari model yaqilun. Yaqilun itu ayatnya antara lain inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilabil laili wan nahari wal fulki allati tajri bil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in wa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Itu. Kemudian lagi kata yaqilu saja di dalam surah Al-Mulk. Saya membacakan saja ini, yakni wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kemudian yang terakhir kata yaqilu ya, yaqilu dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 43. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Nah, ini menunjukkan bahwa akal itu baru potensi. Sungguh pun begitu, perintah dan atau berpikir yakni berupa aktualisasi atau fungsionalisasi akal dalam kehidupan justru sangat ditekankan. Ini ayatnya saya kutip salah satu di antaranya, An-Nahl surah ke-16 ayat 46 dengan kata-kata wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu az-zikr itu Al-Quran agar engkau Muhammad menerangkan kepada umat manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka mau memikirkan, mau berpikir, memfungsikan akalnya itu terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad dan orang-orang itu. Dengan demikian amat jelas bahwa agama Islam, tepatnya Al-Quran, amat menghargai aktualisasi berpikir tersebut. Jadi ini jadikan sekarang dari perdebatan istilah. Ini Muhammadiyah ngambil kata kunci berkemajuan.
sudah itu. Kemudian antara apa? Ya mengaktualkan akalnya itu. Maka ilmu pengetahuan harus ditangkap, tidak perlu dimentahkan. Kalau memang itu perlu, ya kenapa tidak? Ya jadi ya itulah, mudah-mudahan aja apa itu kata kunci berkemajuan itu nanti diterjemahkan ke pengurusan apa ini tahun 2015 sampai 2020, mudah-mudahan itu nanti formatnya lebih jelas itu kata berkemajuan itu.